saya Dustin Nurisa Putra, NIM 17135211047. Di sini saya akan memaparkan praktikum dinamika populasi dan PSI, yang dimana hari ini saya menggunakan ikan layang sebagai parameter yaitu pertumbuhan dan reproduksi. Pertumbuhan dan reproduksi yang lakukan pertama, adapun alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama penggaris, yang kedua nampan, yang ketiga timbangan, yang keempat yaitu bahan seperti sampel yaitu ikan layang, dan penting sebagai untuk pembedahan saat reproduksi. Saya lanjutkan dari paparan dari sebelumnya. Sekarang saya menggunakan yaitu ikan layang. Seperti inilah bentuk tubuh dari ikan layang. Ada memiliki ciri-ciri yaitu yang dimana ikan layang itu merupakan ikan yang berasal dari ikan laut yang memiliki alat pergerakan yang cepat untuk saat berenang. Dia memiliki yaitu sirip ekor yang bernamakan sirip kauda, yang dimana jenis sirip kauda yaitu forket. Yang kedua, dia memiliki sisik yang halus, yang dimana struktur dari ikan layang itu sendiri hanya memiliki sisik yang terhalus, yang dimana ikan layang itu sendiri memiliki linea lateralaris dari batas operkulum sampai ke ekor. Dan setelah itu, ikan layang merupakan ikan hampir mirip sebagai spesies ikan laut yang sebagai perenang cepat dan termasuk juga ikan pelagis kecil, yang dimana ikan layang ini akan berfungsi sebagai parameter pertumbuhan dan reproduksi. Parameter pertumbuhan yang digunakan yaitu penggaris dan timbangan, yang dimana penggaris itu berfungsi sebagai alat pengukuran panjang tubuh berdasarkan TL atau panjang totalnya, FL itu panjang dari mulut sampai ke batas cangkak ekor, dan SL dari kepala sampai ke batasan ke ekor. Jadi saya akan lakukan pengukuran ikan layang. Jadi pengukuran ikan layang berdasarkan panjang sini, berdasarkan sisi miring dari mulutnya sampai ke ekor. Jadi TL dari ikan layang itu sendiri sekitar 19,5, dan TL FL atau disebut dengan forket length memiliki panjang yaitu 18,5 cm, dan panjang SL yaitu 17 cm. Nah, selanjutnya ikan layang setelah diukur berdasarkan panjangnya, maka dapat ditimbang seberapa gramkah ikan tersebut. Ternyata ikan layang memiliki berat yaitu 80 gram, sehingga ikan layang ini termasuk kategori masa pertumbuhan yang relatif sedang. Sekian dari paparan dari materi praktikum dinamika populasi ikan tentang parameter pertumbuhan. Kembali lagi bersama Dustin Nurisa Putra, NIM 17135211047. Di sini saya akan memaparkan salah satunya yaitu ikan layang, yang dimana ikan layang ini salah satunya parameter pengukuran reproduksi. Saya akan melakukan pengukuran reproduksi dengan parameter reproduksi berdasarkan tingkat kematangan gonad. Perlu ketahui bahwa tingkat kematangan gonad ada 5 jenis, yang dimana tingkat kematangan gonad itu berdasarkan TKG. Untuk penjelasan lebih lanjut setelah dilakukan pembedahan. Untuk pembedahan ikan layang itu sendiri dilakukan dengan hati-hati, karena kalau jika tidak dilakukan hati-hati, maka gonad yang akan terpotong dengan cepat atau pembelahan secara cepat, maka dia terkena dari organ itu, yaitu organ gonadnya. Jika kena tusuk atau secara tidak langsung, maka mudah terpecah dan sulit untuk mengamati tingkat kematangan gonadnya. Berdasarkan saya video kali ini, saya mengidentifikasi ini berdasarkan ikan. Setelah saya identifikasi, ternyata ini dia ikan layang betina, yang dimana berdasarkan pembedaan jenis kelamin dari ikan jantan dan betina berdasarkan parameternya, yang dimana nisbah kelamin jantan dia mengeluarkan sel putih, sedangkan kalau sel telur atau warna merah atau sel warna merah dia mengeluarkan sel telur. Jadi mengindikasikan bahwa ikan layang itu sendiri termasuk ikan layang jenis betina. Ikan layang ini
saya akan bedah melalui reproduksinya dengan menggunakan gunting. Jika melakukan dengan hati-hati. Potongnya atau belahannya secara perlahan agar tidak mengenai organnya. Nah, ini gonatnya sudah terlihat. Jadi kita amati berdasarkan ini tingkat kematangan gonat. Setelah saya melakukan pembedahan atau pembelahan ikan layang itu sendiri, maka ikan layang termasuk reproduksi jenis kelamin yaitu betina, yang dimana berdasarkan ciri-ciri gonatnya yaitu memiliki berwarna merah, ada sel telurnya yang warna kuning, yang dimana dia sudah kategori sudah matang gonat. Berdasarkan klasifikasi dari tingkat kematangan gonat, maka TKG yang saya lakukan pembedahan yaitu TKG 4. Jadi ikan saya dilakukan pembedahan hari ini yaitu jenis kelamin betina, ikan layang memiliki TKG 4, dan selanjutnya saya akan melakukan yang terakhir yaitu pengukuran. Yang dimana pengukuran hari ini saya akan mengukur beratnya. Ternyata beratnya yaitu 1 gram, sehingga tingkat kematangan gonat ikan layang menyatakan bahwa sudah matang. Sekian dari paparan materi reproduksi dinamika populasi ikan. Lanjut praktikum dinamika populasi stok ikan. Perkenalkan, nama saya Desti Nurul Saputra. Di sini saya akan menganalisis data berupa CPUE, yang dimana saya ditugaskan kelompok 2 yaitu ikan A, yang dimana untuk menentukan nilai CPUE nanti didapatkan untuk pendekatan Sievert dan Vogt, dan untuk menentukan nilai MSY, FMSY, potensi lestari, dan TAC, yang dimana untuk nilai CPUE-nya sama dengan nilai catch dibagi dengan nilai effort-nya. Nah, seperti ini hasilnya, lalu blok. Nah, seperti ini hasil dari tahun 91 sampai 2014. Nah, untuk menentukan nilai CPUE-nya, learn kali dengan nilai CPUE-nya. Oke, seperti ini, lalu blok. Nilai ini akan sebagai untuk pendekatan Vogt dan nilai CPUE sebagai pendekatan Sievert, ya, dimana untuk menentukan nilai sumbu Y dan sumbu X-nya itu adalah effort-nya. Nah, untuk menentukan nilai grafiknya, klik insert. Lalu scatter. Nah, scatter ini grafiknya kan belum ada, harus menentukan select data. Ya, dimana select data ini menggunakan untuk menentukan nilai pendekatan Sievert. Tulis name-nya yaitu pendekatan Sievert. Oke, untuk nilai X, sumbu X-nya yaitu nilai effort-nya, blok, dan untuk nilai Y-nya yaitu CPUE-nya. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu add chart, trade line, linear, klik linearnya. Untuk display, equalnya, dan regresinya. Nah, ini hasil dari pendekatan Sievert. Untuk pendekatan Vogt juga sama. Select data, add data, select name, yaitu pendekatan Vogt. Untuk sumbu X-nya, effort-nya, dan sumbu Y-nya yaitu learn CPUE-nya. Nah, seperti ini. Lalu add chart, deadline, linear, klik linearnya. Habis itu equal dan display regresinya. Nah, ini untuk menentukan nilai Vogt-nya. Nah, nilai pendekatan Sievert dan Vogt ini akan berfungsi untuk menganalisis persamaan regresinya, yang dimana pendekatan Sievert untuk nilai A-nya, nilai B-nya yaitu nilai A sama dengan nilainya yaitu 417, sekian. Dan untuk nilai B-nya yaitu 0,3845 minus. Oke, untuk nilai MSY sama dengan minus A kuadrat per 4 kali nilai B-nya, yang dimana nilai A minus A kali A, atau salah kayak teknis. Oke, nilai A kali nilai A, atau bisa dikuadratkan juga pangkat 2 per nilai 4 kali nilai B. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu
untuk menentukan nilai FMSY-nya dengan rumus nilai A minus A per nilai A per B 2 kali B. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk menentukan potensi lestari yaitu sama dengan 90% kali MSY-nya. Lalu seperti ini hasilnya. Lalu menentukan nilai total cash atau cash-nya TAC-nya sama dengan 80% kali potensi lestari. Nah, seperti ini hasil akhir dari pendekatan Sievers. Untuk menentukan pendekatan Vogt juga sama. A sama dengan yaitu nilainya 6,008 dan nilai B-nya yaitu minus 0,014 dan untuk MSY sama dengan minus untuk menentukan nilai MSY yaitu minus 1 per nilai B-nya kali eksponensial dalam kurung nilai A kurang 1 tutup kurung, kesalahan teknis. Seperti ini hasilnya. Lalu menentukan nilai FMSY yaitu sama dengan minus 1 per nilai B-nya. Oke, seperti itu hasilnya. Lalu menjadikan nilai potensi lestari dengan rumus 90% kali MSY-nya. Nah, seperti itu hasilnya. Lalu cari TAC-nya. TAC sama dengan 80% kali potensi lestari. Nah, seperti ini hasil akhirnya dari pendekatan Vogt. Sekian dari analisis data CPUE hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.